baru atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPD Desa Majanang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Majanang, yang kami hormati Bapak Pendamping Desa Kecamatan Maros Baru, yang kami hormati Bimas dan Babinsa Desa Majanang, yang kami hormati para kepala dusun, ketua RT, tokoh agama, kader, para perangkat desa. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran sama-sama berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan yaitu musyawarah desa perubahan APBDes tahun anggaran 2024 di Desa Majanang. Salam di jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Yang terhormat yang mewakili Bapak Camat Maros Baru, yang terhormat Kepala Desa Majanang, yang terhormat Pendamping Desa Kecamatan Maros Baru, yang terhormat Babinsa Desa Majanang, yang terhormat Bimas Desa Majanang, serta hadirin yang hadir pada hari ini. Musyawarah Desa Perubahan APBDes tahun anggaran 2024 mengawali kegiatan ini. Semoga yang hadir pada hari ini bisa membersamai kami mengikuti kegiatan ini dengan hikmat. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Maros Baru, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pemberdayaan Pak Sofyan. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Majanang beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Babinsa Bimas yang sempat bergabung di tengah-tengah bersama kita sekarang. Kemudian saya hormati Ketua beserta anggota BPD yang sempat hadir, Ibu dari Bidak Desa sempat yang saya hormati, para kader hadir pada pertemuan hari ini. Kita sempat hadir di tempat ini tentu lain dan tak buka menghadiri undangan dari Bapak Pemerintah Desa Majanang dalam rangka melakukan suatu proses perencanaan, yakni musyawarah desa perubahan APBDes untuk tahun 2024. Sedikit saya sampaikan bahwa untuk proses perencanaan, ya sebenarnya ini perubahan biasanya tahun lalu kita lakukan di bulan Oktober sampai November tahun 2024. Mengenai jadwal perubahan des itu berakhir pada hari ini. Dan alhamdulillah ya kita tepat waktu dan tidak melewati dan tanggal 18 melakukan hal seperti ini karena ada deadline surat yang diedarkan oleh Bapak Kepala Dinas PMD. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian yang hadir sekali ini bahwa apa sih itu perubahan APBD, terkecuali kalau ada bukan hal yang urgent ya normal tidak ada. Jadi kita lakukan hanya satu tahun di bulan September sesuai dengan tanggal surat dari Kepala Dinas yang diedarkan pada tanggal 02 September tahun 2024. Berubah melaksanakan suatu perubahan, salah satunya adalah penambahan anggaran. Alhamdulillah untuk Desa Majanang mendapatkan namanya afirmasi tunjangan kinerja. Ini suatu luar biasa karena kenapa? Dia mendapatkan tambahan dana dari pusat, itu indikator tunjangan kinerja pemerintah desa. Itu kurang lebih 130 juta. Ya, itu tergantung dari musyawarah desa. Kemudian ada sisa anggaran, ada pergeseran antar subbidang dengan bidang lain. Kemudian ada silpa tahun lalu yang tidak ada kegiatannya. Nah hari ini harus dilakukan perubahan. Karena kenapa? Kalau tidak dilakukan perubahan hari ini, maka itu akan mendapat tidak masuk
tidak bisa melakukan pekerjaan selanjutnya kecuali kalau melakukan perubahan hari ini. Supaya apa? Supaya desa tidak simpel untuk tahun ini. Supaya untuk tahun penganggaran 2005 yaitu musrembang RKPS tahun 2025 dan musrembang daftar usulan tahun 2027. Itu dilakukan bulan ini juga 2025. Jadi kami yang mungkin yang tidak bisa terdanai atau ada anggaran yang didapatkan oleh pemerintah desa itu yang dimasukkan ke penambahan pagu anggaran dana desa untuk tahun 2024 merupakan pendapatan desa. Bapak Camat Maros Baru dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pemberdayaan Masyarakat Pak Sofyan. Yang saya hormati Bapak pendamping desa Kecamatan Maros Baru Pak Ahmad yang alhamdulillah senantiasa membersami kita dalam setiap melaksanakan kegiatan yang ada di desa. Dan yang saya hormati pula Bapak Babinsa Desa Majana, Bapak Babinsa Kitmas Desa Majana, dan saya hormati Ketua DPD Desa Majana beserta anggota yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Pak RT, dan yang saya hormati pula Ibu Dinas Desa, para kader posyandu dan kader PKK, dan yang saya hormati pula dan saya banggakan adik-adik para tokoh pemuda yang sedang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Ahmad sudah kita ketahui bersama, karena boleh dikata setiap tahun kita melaksanakan kegiatan anggaran perubahan musyawarah desa terkait anggaran perubahan. Untuk tahun ini kita mengadakan perubahan itu cuma satu kali, beda di tahun-tahun kemarin waktu terjadi COVID. Biasa kita melakukan perubahan anggaran itu 2-3 kali dalam satu tahun. Kalau misalkan ada perintah lagi atau surat rekomendasi dari pemerintah pusat untuk melakukan revisi anggaran, maka kita akan melakukan revisi anggaran. Tentunya Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, perlu diketahui bahwa kita melakukan anggaran perubahan itu apabila misalkan ada anggaran yang tidak kita gunakan selama periode Januari sampai September ini pergeseran. Jadi itulah yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Terus kemudian alhamdulillah di tahun 2024 ini dari 80 desa di Kabupaten Maros, 17 desa mendapatkan alokasi kinerja. Salah satunya di Desa Majana. Anggaran alokasi kinerja yang kita dapatkan itu besarannya 138.495.000 rupiah. Nah, inilah juga sebentar yang akan kita bahas, karena kalau tidak salah baru bulan ini di desa. Jadi itulah sebentar kita akan bahas juga terkait mengenai apa-apa nantinya yang akan kita anggarkan untuk di tahun 2024 ini, karena kita ada penambahan alokasi kinerja. Terus tadi yang disampaikan Pak Ahmad bahwa dari alokasi kinerja itu 20% itu diantaranya juga ada masuk ke tanah pangan. Ini adalah program nasional yang harus kita laksanakan. Itu mengalokasikan anggaran itu berdasarkan program prioritas nasional, termasuk salah satunya juga program penanganan stunting. Ini salah satu program, karena ini bulan September. Terus kemudian ini yang perlu saya ingatkan, karena terutama saya kira Pak Dusun, Pak RT, yang kita lakukan perubahan di tahun 2024 ini. Terus kemudian dengan ini saya mungkin memohon kepada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Desa Majana beserta para perangkatnya, yang saya hormati pendamping desa, yang saya hormati Ketua DPD beserta para anggotanya yang sempat hadir pada hari ini. Saya hormati Bapak dari perubahan terkait
APBD tahun anggaran 2024. Musyawarah ini merupakan momen yang sangat penting dan bersinergi untuk kita semua demi membangun Desa Majana yang lebih maju dan lebih sejahtera ke depannya. Dan alhamdulillah kita juga tadi mendengarkan bahwa ada penambahan anggaran kira-kira 130 juta untuk Desa Majana. Dan itu sebentar tentu kita akan berdiskusi mengenai anggaran yang 130 juta itu dengan harapan 20% untuk ketahanan pangan dan sisanya untuk pembangunan fisik, dan tentu ini adalah ranah Pak Desa, artinya demi untuk membangun desa tersebut. Dan ada di Desa Majana, baik kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta tokoh kesehatan yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita dengan harapan agar sebentar terbuka diskusi interaktif antara pemerintah Desa Majana dan warganya, tentu berkaitan dengan pembangunan, dapat berpikir demi pembangunan desa tersebut. Barangkali harapan saya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini kepada Bapak Ibu semua. Dengan demikian maka kita melepaskan basmalah untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu tanggal 12, kegiatan perubahan APBD 2024 saya nyatakan resmi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Majana Pak mengusulkan kebetulan itu di Posyandu Anggrek yang di Ruku Jarum itu timbangan bayi sama pengukur tinggi badan itu sudah rusak. Mudah-mudahan bisa dimasukkan ke anggaran untuk tahun ini karena itu pokok dari kami mengambil data bayi dan balita. Jadi kalau bisa disegerakan. Kemudian saya juga mengusulkan untuk pelatihan kader karena ada di kartu bantu itu ada beberapa kayak tes melihat, tes mendengar untuk lansia. Kebetulan kami belum juga dapat ilmunya, jadi saya mohon sama Pak Desa agar bisa dilakukan pelatihan untuk itu. Nakes, karena kami juga kalau ada tamu kita tidak Masukkan di Posyandu 5 itu kan hampir dibilang hampir setiap hari ada tamu. Setiap hari itu sering cari WC. Kalau di sana kan tidak ada juga Pak. Biasa itu kepanasan, ada kipas tidak bisa dicolok. Juga ada kebenaran biar menjadi yang baju. Kami dari perwakilan tokoh pemuda itu pun dari Remaja Masjid dan kami ingin mempertanyakan kegiatan rutinitas kita. Kami di setiap tahun yaitu Festival Ramadan yang tidak terlaksana di bulan Ramadan tahun ini. Ya, jadi kami mau mempertanyakan anggarannya, apakah anggaran itu dikemanakan dan apakah kalau jadi silpa apakah masih dianggarkan untuk tahun depan? Iya, karena bisa jadi tahun depannya kita akan laksanakan lagi itu Pak Nek. Iya. Jadi ini memperjelas saja apakah dana itu masih dianggarkan tahun depan ataupun kalau misalkan jadi silpa apakah ada. Dan ini dari Remaja Masjid, saya yang mewakili Remaja Masjid bahwa dalam waktu dekat ini akan diadakan pelantikan remaja masjid. Iya, jadi saya kira di situ juga butuh dana dan seperti yang
minta tadi ada saya dengar minta juga baju seragam. Iya. Kalau bisa lagi. Lalu mendesak, katanya kapan jalanan untuk lanjutan perintisan yang ke rumah itu. Setiap kita duduk-duduk di masjid selalu itu dibahas kapan kira-kira dikerja untuk lanjutannya itu. Jadi yang kedua juga bagian pangan. Jadi banyak juga warga yang belum dapat BB. Artinya kalau bisa juga dianggarkan. Usulan yang disampaikan oleh Ibu Bidan, perwakilan pemuda dan RT. Jadi untuk Bu Bidan terkait usulan tadi yang disampaikan, silakan berkoordinasi dengan staf, utamanya bendahara terkait masalah regulasi apa-apa yang bisa didanai dan apa-apa yang tidak bisa didanai. Terus kemudian untuk pemuda yang ditanyakan itu terkait mengenai anggaran keagamaan. Jadi anggaran keagamaan yang kami alokasikan di tahun 2024 kemarin itu besarannya 15 juta. Nah, kemarin kita sudah pakai sekitar 5 jutaan untuk kegiatan MTQ yang dilaksanakan di Bolimah Sungguh. Nah, jadi masih ada sekitar 10 juta anggaran keagamaan untuk di tahun 2024. Nah, sekarang untuk di Kabupaten Maros juga ini ada kegiatan Maulud Adat. Nah, itu masuk juga di kegiatan keagamaan. Nah, biasanya kami dari desa buat baku dengan itu yang balak-balak, malah sucinya dengan isinya. Nah, itu kami biasa berikan ke panitia kabupaten untuk Maulud Adat. Nah, itu kita belum tahu besarannya berapa karena acaranya itu kalau tidak salah di tanggal 28 di bulan ini. Makanya kan kira-kira berapa besar anggaran yang dibutuhkan itu? Yang bikin biasa bahkan begitu ditunjuk dibilang ya tahu bisa mendanai sebagian, tidak bisa juga keseluruhan. Iya. Pakai untuk remaja masjid, seragam remaja masjid. Ya, nanti kita koordinasikan juga apakah itu bisa dianggarkan atau tidak. Nah, terus kemudian saya kira untuk usulan kegiatannya saya harapkan dengan proposal. Ya, saya kira itu mungkin masih ada lagi. Alokasi dana desa sebanyak 972.911.000. Terus kemudian karena ada penambahan alokasi kinerja 138.495.000, maka total untuk dana desa kita di tahun 2024 itu sebanyak 1.111.406.000. Terus kemudian ini yang akan kita lakukan perubahan karena kemarin di tahun 2024 sebelum perubahan ini kami menganggarkan untuk anggaran jembatan itu di Dusun Taipah yang di sebelah sana yang ke di Hanura ke panjang, anggarannya kemarin itu 10 juta. Tetapi setelah dibuat RAB-nya ternyata itu tidak cukup untuk pembuatan jembatan tersebut. Makanya kemarin ada penganggaran jembatan di Dusun Balangkasa di Nyadeng Amang, di Dusun Balangkasa itu kita anggarkan sebesar 25 juta, tapi setelah kita tinjau bersama tim pembuat RAB, ternyata anggaran 25 juta itu kebesaran, makanya kita kurangi jadi 15 juta. Jadi itu yang kita anggap, sisanya itu kita masukkan di pembuatan jembatan yang ada di Dusun Taipah. Nah, terus kemudian ini juga terkait peningkatan posyandu. Nah, karena kita juga sering
kedatangan tamu dari berbagai kabupaten, bahkan ada juga dari luar kabupaten Kalimantan, Sumatera. Nah, yang sering dikunjungi itu adalah Posyandu Delima. Makanya kemarin teman-teman kader juga itu meminta supaya ada sedikit perbaikan di Posyandu Delima. Ya, karena melihat kondisi Posyandu Delima, catnya juga sudah mulai pudar. Nah, itu terkait masalah anggarannya itu kita belum tetapkan besarannya karena harus juga berkoordinasi dengan pembuat RAB supaya nantinya tidak ada sisa anggaran lagi. Kalau misalkan kita cuma kira-kira sekian puluh juta, ternyata setelah dibuat RAB-nya ternyata cuma sekian juta. Pembuat RAB atau arsiteknya supaya nantinya tidak ada sisa anggaran. Terus kemudian terkait pembangunan 3 kipas angin, iya, butuh 3 kipas angin di kantor desa. Karena kalau lama-lama tinggal di sini biasanya kepanasan. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian terkait perubahan APBS tahun 2024. Terus kemudian terkait ini alokasi kinerja, saya kira mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian, para peserta yang hadir pada kesempatan ini. Itu rekan-rekannya. Kemudian dari tokoh pemuda untuk rekan-rekan berita acara, perwakilan dari tokoh pemuda. Jadi kan